Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprila Dwi Cahyani dengan NIM 24221014 dari Program Studi Informatika Universitas Sesepati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, dalam praktikum sistem cerdas, saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit menggunakan Forward Chaining. Dalam membangun sistem ini, terdapat 3 pilar utama yang menjadi pondasi pengembangannya. Pertama, sistem dirancang sebagai aplikasi berbasis web menggunakan framework Flash agar platform diagnosa ini mudah diakses oleh siapa saja. Kedua, inti dari sistem ini menggunakan inferensi forward chaining, sebuah pendekatan penalaran berbasis diagnosa awal. Keputusan yang dihasilkan disusun secara terstruktur berdasarkan knowledge base atau aturan if-then. Selanjutnya, mengapa sistem ini penting? Kita tahu bahwa dalam dunia medis terdapat tantangan nyata seperti proses diagnosa manual yang membutuhkan waktu lebih lama, serta tingginya ketergantungan pada kehadiran fisik seorang dokter atau pakar. Sebagai solusinya, sistem pakar ini hadir untuk melakukan transisi menuju diagnosa cerdas. Sistem ini meniru cara berpikir pakar secara digital, guna memberikan keputusan awal yang cepat, terstruktur, dan selalu konsisten. Selanjutnya, mari kita bedah anatomi atau komponen utama dari sistem pakar diagnosa ini. Di sini terdapat 3 layer utama. Pertama, user interface atau antarmuka, tempat pengguna berinteraksi dan menginput gejala mereka. Kedua, inferensi engine atau mesin inferensi yang bertindak sebagai otak sistem untuk mencocokkan gejala atau dengan metode forward chaining. Dan yang ketiga, knowledge base dan rule base yang menjadi tempat penyimpanan aturan-aturan medis berbasis logika if-then. Secara lebih detail, mekanisme ini penalarannya bersifat data driven, di mana proses pencarian solusi selalu bergerak maju dari fakta menuju kesimpulan akhir. Alurnya dimulai dari fakta awal, yaitu pengguna memilih gejala-gejala yang dirasakan, kemudian masuk ke tahap pencocokan rule, di mana mesin inferensi akan memeriksa basis pengetahuan knowledge. Yang terakhir, barulah sistem mengeluarkan kesimpulan berupa hasil diagnosa penyakit yang sesuai. Sebagai gambaran bagaimana aturan logika atau rule-based system bekerja di dalam sistem ini. Contohnya adalah if seseorang mengalami demam and batuk and pilek, then sistem akan menyimpulkan penyakitnya adalah flu. Setiap aturan yang tertanam secara eksplisit menghubungkan kombinasi gejala dengan probabilitas penyakit spesifik secara pasti. Dari sisi teknologi atau tech stack pendukung, sistem ini dibangun di atas 3 teknologi utama. Python digunakan sebagai mesin logika utama untuk mengimplementasikan algoritma dasar forward chaining. Kemudian, Flash berperan sebagai framework web yang menghubungkan proses diagnosa di back-end dengan tampilan web. Sementara untuk di bagian antarmuka, saya menggunakan Bootstrap agar menyajikan UI yang responsif dan mempermudah pengguna saat berinteraksi. Selanjutnya, sebelum kita melihat secara langsung, berikut adalah skenario yang dijalankan, mulai dari menjalankan server aplikasi total lokal, simulasi pemilihan gejala sebagai input data oleh pengguna, eksekusi mesin inferensi secara real time, hingga menampilkan hasil diagnosa akhir beserta detak jantungnya.
Berdasarkan hasil pengujian validasi, mesin inferensi ini terbukti beroperasi dengan presisi maksimal. Seluruh rule berhasil dijalankan berdasarkan fakta yang divalidasi seperti yang bisa dilihat pada tabel pengujian. Input gejala demam, batuk, pilek menghasilkan flu, mual dan nyeri lambung menghasilkan MAH, sakit kepala menghasilkan migrain. Semuanya menunjukkan status sesuai antara hasil sistem dan hasil yang diharapkan. Tentu saja dari hasil evaluasi, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya, proses diagnosa berjalan instan dan responsif. Arsitektur modularnya sehingga sangat mudah jika ingin menambah aturan rule baru. Serta alur logikanya transparan dan mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah sistem ini masih sangat bergantung pada kekakuan aturan absolut atau strict rules. Belum mengimplementasikan nilai probabilitas seperti certainty factor dan belum mendukung pembelajaran mesin otomatis atau machine learning. Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, saya telah menyusun peta jalan pengembangan ke depan atau future work. Langkah pertama adalah integrasi certainty factor untuk menambahkan tingkat kepastian matematis agar hasil diagnosa lebih akurat. Langkah kedua adalah eskalasi basis data dengan menghubungkan sistem ke database eksternal untuk menyimpan rekam medis sekaligus menambah variasi penyakit. Dan langkah ketiga adalah optimasi antarmuka melalui iterasi desain UI demi pengalaman pengguna yang lebih mulus. Sebagai kesimpulan final, proyek sistem Pakar ini berbasis web telah berhasil membuktikan bahwa algoritma forward chaining mampu memproses penalaran data awal atau gejala menjadi diagnosa penyakit secara terstruktur, Demikian cepat, presentasi dan dari akurat. saya mengenai pengembangan sistem Pakar diagnosa penyakit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.